Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, anggota PPI Tiongkok yang kami banggakan, dan teman-teman peserta webinar pada hari ini. Tema yang diangkat oleh panitia hari ini sangat menarik terkait dengan ruang digital kita. Teman-teman, pada hari ini saya ingin mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan 3 hal pokok terkait dengan tema kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa internet, ruang digital, semakin intensif digunakan oleh masyarakat Indonesia. Data We Are Social menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 202,6 juta pengguna. Nilai ini meningkat sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan perlu diketahui bersama bahwa total pengguna internet di Indonesia 2/3-nya adalah generasi muda atau usia 13-36 tahun. Perlu disadari bahwa karena pemuda menjadi pengguna utama ruang digital, maka tanggung jawab untuk menjaga ruang digital Indonesia yang sehat, bersih, dan produktif juga ada di tangan kita semua sebagai generasi muda Indonesia. Teman-teman sekalian, poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ketika kita menggunakan ruang media sosial, ruang digital, pasti ada peluang di situ, pasti ada tantangan di situ. Saya ingin bercerita sedikit terkait dengan tantangan-tantangan di ruang digital kita. Kita memiliki konten-konten yang terus menyebar luar biasa, mulai dari konten yang positif dan konten negatif. Kami ingin menyampaikan bahwa konten negatif adalah tantangan terbesar kita ketika kita sedang berselancar di dunia maya. Salah satunya adalah yang terkait dengan information disorder atau kekacauan informasi. Information disorder sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah misinformasi atau berita bohong, berita yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, tetapi disampaikan secara tidak sengaja. Yang kedua adalah disinformasi, di mana kabar bohong atau berita yang tidak benar, tidak sesuai fakta, disampaikan secara sengaja. Dan yang terakhir adalah malinformasi, di mana berita atau informasi itu disebarkan dengan tujuan untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan pihak lain. Malinformasi bisa berbentuk cyberbullying atau perundungan siber, bisa juga berbentuk hate speech atau ujaran kebencian, dan juga bisa berbentuk leaks atau pencurian data. Ketika kita berbicara tentang informasi yang tidak sehat ini, maka kesemuanya menjadi PR kita bersama untuk bersama-sama melawannya, sehingga ruang digital Indonesia terhindar dari information disorder. Selain information disorder, juga ada konten-konten negatif lain di dunia digital kita. Misalnya saja, penipuan daring, perjudian online, radikalisme digital, ataupun juga pornografi, dan lain sebagainya. Kita perlu sadar betul, sebagai pengguna internet yang utama atau yang dominan di Indonesia, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan konten-konten negatif tersebut bisa diminimalisir di ruang digital kita. Di saat yang bersamaan, ada peluang di mana sebagai generasi muda, kita perlu sekali untuk mengenal ilmu-ilmu baru, kecakapan-kecakapan baru yang bisa kita manfaatkan di ruang digital kita. Itu adalah poin ketiga yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kesempatan-kesempatan yang ada bagi generasi muda sangatlah besar. WEF atau Forum Ekonomi Dunia mencatat bahwa dalam 15 tahun Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital yang diperlukan oleh industri untuk percepatan transformasi digital nasional kita. Dan Forum Ekonomi Dunia juga menyatakan bahwa kecakapan-kecakapan yang paling dibutuhkan masa kini adalah kecakapan baru yang sebagian besar terkait dengan ruang digital.
Misalnya saja Big Data Analytics, AI atau kecerdasan buatan, Internet of Things, Cyber Security, VR, AR, dan lain sebagainya. Kecakapan-kecakapan baru ini perlu kita manfaatkan. Internet yang ada, ruang digital yang ada, kita manfaatkan untuk mempelajari kecakapan-kecakapan baru, ilmu-ilmu baru yang paling dibutuhkan di era ini. Selain technical skill yang tadi saya sebutkan, perlu juga didampingi oleh soft skill, di mana kita di era digital ini sangat-sangat memerlukan soft skill untuk menjadi bijak di dalam berinternet. Apa saja itu? Saya sering menyebutnya sebagai 4C atau 4Cs. Yang pertama adalah complex problem solving, yang kedua adalah critical thinking, yang ketiga adalah creativity, dan yang terakhir adalah communication. Keempat C itu menjadi prasyarat untuk generasi muda Indonesia memiliki profil yang paling dibutuhkan di era zaman sekarang. Teman-teman sekalian, 3 poin yang saya sampaikan itu, bahwa penggunaan internet yang semakin masif ada di depan mata kita. Kemudian ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, seperti konten negatif di internet. Dan yang terakhir adalah peluang-peluang yang harus kita raih di dalam masa-masa saat ini. Ketiga poin tersebut sebetulnya sangat penting untuk kita perhatikan bersama sebagai generasi muda. Profesor dari University of Oxford, Helen Margetts, mengatakan bahwa di era digital ini, ruang digital ini bisa ditentukan oleh setiap penggunanya. Profesor Margetts menyatakan bahwa ada istilah microdonation atau donasi-donasi mikro. Apa itu donasi mikro? Donasi mikro adalah konten-konten yang bisa menentukan ruang digital secara keseluruhan, meskipun dia adalah konten-konten yang kecil. Konten-konten yang kecil itu bisa berupa like, share, komen, upload, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan kecil kita itu disebut sebagai tiny act. Tiny act untuk setiap pengguna internet menjadi penentu apakah ruang digital sebuah negara itu akan menjadi sehat atau tidak. Jika microdonation kita sebagian besar adalah konten negatif, maka ruang digital negara tersebut akan didominasi oleh konten negatif. Tetapi jika microdonation, sebagian besar pengguna internetnya adalah konten-konten positif, yang produktif, yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan optimisme, maka ruang digital negara tersebut akan menjadi lebih positif. Ini juga berlaku untuk isu politik, sosial, keamanan, dan lain sebagainya. Untuk itu teman-teman, merujuk pada data yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa 2/3 pengguna internet Indonesia adalah anak muda, maka tanggung jawab itu betul-betul ada di pundak kita. Apakah kita ingin melakukan tiny act, menyebar konten-konten, post, like, komen, share, upload yang positif, ataukah kita akan menggunakan untuk konten-konten negatif? Semuanya ada di tangan kita dan kita bisa menentukan sehatnya, positifnya, bersihnya ruang digital di Indonesia. Kami mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama bahu-membahu untuk kita bisa memastikan ruang digital yang sehat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tak lupa kami menyampaikan tagline baru Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia Terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.